Bismillahirrahmanirrahim. Problema remaja. Dewasa ini banyak kita temukan beberapa kasus tentang remaja. Frustasi karena tidak bisa menyikapi problema hidupnya dan semacamnya. Padahal problema ini suatu hal yang wajar yang harus terjadi, karena di sinilah usia remaja ini proses yang sangat luar biasa bagaimana menjadi orang yang matang. Tapi ketika tidak benar dalam menyikapi problema, karena bukan problemanya yang salah, tapi bagaimana kita menyikapi problemanya, maka disinilah titik pentingnya. Misalkan banyak fenomena tentang hubungan remaja, hubungan katanya yang saling cinta lalu putus, saling membenci. Ini kan justru kita memperbanyak musuh, padahal anjurannya dalam Al-Quran itu kita untuk saling mengenal satu sama lain, saling menjaga dan semacamnya. Kenapa? Beberapa pengalaman yang saya lakukan, interview dengan teman-teman yang pernah punya masalah ini, dia terlalu ngotot. Misalkan si A suka dengan B, ketika minta sama Allah itu ngotot, ya Allah, pokok dialah yang terbaik untuk saya. Dia tidak menyadari bahwa keinginan manusia itu seringkali ditunggangi ego, bukan cinta yang dikedepankan, tapi syahwat. Inilah sehingga ada istilah bucin dan semacamnya. Kalau memang cinta itu murni, cinta itu fitrah, kenapa harus dinodai dengan dosa? Kenapa harus dinodai dengan syahwat? Ini yang harus kita garis bawahi. Nah, pertanyaannya, kenapa ada istilah sampai gagal move on? Aku tanpamu tak bisa hidup. Mungkin dan semacamnya. Semua laki-laki sama, semua wanita sama. Ini harus diintrospeksi. Bagaimana prosesnya? Kenapa kamu bisa demikian? Kalau punya calon atau menentukan pasangan, jangan ajak pacaran, temui orang tuanya, datangi, suami bapak ibunya, kenalkan kepada orang tua kalian, lalu mohon kepada Allah. Jangan hanya untuk kalian berdua, jangan hanya minta percepat ya Allah. Apakah itu yang terbaik untuk kalian? Kita tidak pernah tahu. Bahkan dalam salah satu bait dalam doa salat istikharah, ketika seseorang sudah menyebutkan apa tujuannya dalam doa itu, misalkan terkait pernikahan atau terkait pendidikan, ada tambahan doa di belakangnya, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Jadi tidak hanya yang terbaik untuk dia, tapi untuk semua pihak, untuk agamanya, untuk bangsa dan semacamnya. Jika kalian ada yang merasa gagal move on, apalagi urusan laki-laki yang belum ada ikatan yang sah, pertanyakanlah. Jangan-jangan langkahnya salah. Karena kalian mencari pasangan itu bukan semata-mata untuk kepentingan syahwat hubungan biologis saja, tapi berkaitan dengan keberlangsungan hidup umat manusia. Tentu harus mengikuti tuntunan-tuntunan agama. Dan kalau kita tidak ingin meninggalkan orang yang lebih lemah dari kita kelak keturunan kita, makanya itu tadi, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah, lakukan anjuran-anjuran agama, lakukan ta'aruf yang baik, jangan pernah menyakiti, dan berkata dengan perkataan yang benar. Itu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Jadi dari saya, nggak usah gagal move on lah, dibodohi sama orang yang nggak jelas. Itu urusan dunia, tujuan kita itu akhirat, ridhonya Allah. Nggak usah terlalu stres, biarkan semuanya berlalu begitu saja. Minta sama Allah, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Semoga kita semua, kalian dan semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.